Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, taufik serta pertolongannya sehingga kita bisa hadir pada pagi hari yang cerah ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama Islam yang mulia ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan juga para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin, para umat beliau yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah semuanya rahimani Allah wa iyyakunna, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan pagi hari ini setelah liburan panjang. Bulan Ramadan sudah melewati kita dan sudah hampir selesai bulan Syawal di waktu-waktu ini. Kita masih akan membahas sebuah buku kitab yang berjudul Syarhu Ushulil Iman, penjelasan tentang dasar-dasar keimanan, karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Sekarang kita masuk pada iman kepada kitab, ya. Betul nggak, betul? Kemarin iman kepada malaikat sudah selesai, ya. Nah, kita lanjutkan di buku PDF-nya halaman 45. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jangan perhatikan, kitab berarti yang ditulis. Kitab itu kalau secara bahasa artinya yang ditulis. Namun yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, para nabinya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh para nabi, para rasul, itu adalah kitab sebagai pedoman hidup, petunjuk manusia agar kalau diikuti kitab tersebut, dipahami kemudian diamalkan, orang tersebut akan bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan hanya dengan mengikuti kitab tersebut, orang akan bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan baik di dunia sebelum di akhirat. Kemudian ketika seorang muslim dan muslimah dia mengaku rukun iman itu iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, ketika ditanya, Anda mengatakan beriman kepada kitab,
Apa maksudnya beriman kepada kitab? Apa maksudnya beriman kepada kitab? Yang penting beriman saya, tidak bisa. Ini harus dijelaskan, harus dipahamkan supaya mengerti. Maksud dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mencakup berapa poin, berapa hal? Berapa? 4 hal. Itu kan ada itu di PDF itu loh, ya. Jadi sudah buka atau belum? Sudah itu. Iman kepada kitab mencakup 4 hal. Kalau orang dia mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala, dia mengimani 4 hal ini. Yang pertama adalah mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini dan harus diimani. Tidak boleh seorang mengimani, meyakini Al-Quran itu yang menulis adalah Nabi Muhammad, yang membuat Nabi Muhammad. Tidak boleh. Ini kekeliruan, ini adalah kesalahan. Yang benar seorang itu harus mengimani bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah, beliau yang menerimanya, kemudian beliau yang menjelaskannya, yang menyampaikannya. Tapi sumbernya yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kitab-kitab seperti itu, ya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lainnya. Yang pertama, mengimani bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah, kitab-kitab samawi, kitab-kitab samawi, kitab yang memang turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab yang dibuat manusia, maka itu kitab manusia yang membuat orang. Kemudian yang kedua, mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya. Secara ringkas berarti ini mengimani kitab-kitab secara global dan secara lawannya global terperinci, atau secara khusus bisalah. Mengimani nama-nama kitab secara global dan secara terperinci. Secara terperinci maksudnya adalah mengimani kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya. Memang sudah diberitahukan kepada kita nama kitab tersebut, seperti Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud. Ini mengimani kitab-kitab secara terperinci. Jadi kitabnya itu sudah disebutkan namanya memang. Adapun kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya yang kita sebutkan tadi, tidak hanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tidak hanya itu gitu. Kitab-kitab yang lain itu masih banyak. Sebagaimana para malaikat itu namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beberapa saja. Yang lainnya itu juga malaikat punya nama tapi tidak disebutkan. Ini cara kita mengimaninya adalah dengan mengimani nama malaikat secara global dan terperinci. Yang terperinci kita imani namanya yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara global berarti malaikat yang belum disebutkan namanya oleh Allah kepada kita, belum dijelaskan kepada kita, kita juga mengimaninya bahwa malaikat itu punya nama-nama, hanya saja Allah tidak menjelaskan kepada kita. Dan itu tidak masalah, ini sesuai dengan kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kitab-kitab Allah juga sama. Kalau kitab-kitab itu disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita imani. Taurat adalah salah satu nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Injil adalah salah satu nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain masih ada kitab-kitab yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya juga tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita cukup mengimaninya. Masih ada kitab-kitab yang lain. Bisa dipahami ini? Bisa nih? Nah, kemudian yang ketiga adalah membenarkan hal-hal yang diberitakan oleh kitab-kitab tersebut, seperti berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan berita kitab-kitab terdahulu yang belum diganti atau belum diselewengkan. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memuat berita-berita, informasi-informasi, cerita-cerita, baik itu cerita masa lalu atau cerita yang akan datang. Maka seorang muslim yang baik dan muslimah yang baik, dia mengimani, mempercayai berita ini karena dia punya iman dalam hatinya, maka dia mengimaninya, termasuk berita yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Adapun kalau kitab terdahulu ini karena sudah banyak penyelewengan dari orang-orang zaman dahulu, seperti Injil saja Allahu alam itu mana yang firman Allah Subhanahu wa taala, mana yang dibuat-buat, dirubah oleh para pendeta mereka. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Kalau memang terbukti itu memang benar berita dari kitab Injil dan masih sahih, masih benar, bisa dibuktikan, maka kita imani. Tapi kalau tidak tahu, Allahu alam, karena kita mengimani Al-Quranul Karim yang kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka kita mengimaninya dari Al-Quranul Karim. Yang membenarkan seluruh kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quranul Karim. Maka kalau berita itu terdapat dalam Al-Quran, berita yang lalu atau berita yang akan datang, maka tentu kita wajib untuk mengimaninya, entah itu masuk akal ataupun tidak masuk akal ya. Baik itu masuk akal ataupun tidak masuk akal, maka kita wajib untuk mengimaninya. Kemudian yang keempat, cara kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan seluruh hukum yang belum dinasakh. Dinasakh itu dihapus, serta rela dan tunduk pada hukum itu, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Dan seluruh kitab terdahulu telah dihapus atau dinasakh oleh Al-Quranul Karim. Maka seorang muslim ini dia wajib untuk menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib nomboten menggunakan hukum Allah? Wajib nopo sunnah? Wajib. Sebutkan contoh-contoh hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutkan? Napa ibu-ibu contoh hukum Allah? Mudah sebenarnya ya. Apa? Salat 5 waktu termasuk hukum Allah atau bukan? Nah, betul, salat 5 waktu. Yang lain? Puasa Ramadan. Yang lain? Bayar zakat, bayar utang. Bayar utang termasuk hukum Allah bukan? Termasuk. Bayar utang dapat pahala namanya.
dapat pahala kan bayar utang dapat, tapi jangan hanya cari pahala dari bayar utang mawon ya, nanti utang terus. Apalagi hukum Allah yang lain? Apa? Kan masih banyak. Apalagi terutama yang belum menyebutkan, ibu-ibu yang belum menyebutkan. Hukum waris, nah betul. Yang lain apa? Apa? Menutup aurat, betul. Terus banyak ya, betul semua yang jenengan sebutkan nih. Apa? Cukup ya? Nah ini sopo kamu dan lain-lain langsung bar nih. Dan lain-lain. Hukum Allah Subhanahu wa taala sama dengan hukum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sama dengan seluruh syariat Islam. Bisa dipahami? Hukum Allah sama dengan hukum Rasulullah, sama dengan seluruh syariat Islam. Maka kalau kita ambil dari hal-hal kecilnya, termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala adalah masuk rumah kaki kanan dahulu, masuk toilet kaki kiri. Hukum Allah atau bukan? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang besar termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang terkait dengan Waalaikumsalam. Datang. Termasuk hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang terkait dengan hukum pemerintahan, yang terkait dengan hukum hudud, baik itu potong tangan, rajam, dicambuk dan lain sebagainya. Tapi kita tidak membatasi hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan. Bisa dipahami nggih? Karena sebagian manusia mereka mengartikan hukum Allah Subhanahu wa taala hanya fokus pada masalah pemerintahan. Nggih napa mboten? Sehingga mereka dakwahnya hanya seputar politik, ingin menguasai sebuah negara, ingin menjadi pemimpin dari sebuah negara karena ingin menegakkan hukum Allah katanya. Kalau kita ingin menegakkan hukum Allah di pemerintahan di sebuah negara, maka tegakkanlah hukum Allah terlebih dahulu pada dirimu sendiri. Sudah sholat atau belum? Sudah menuntut ilmu atau belum? Sudah menutup aurat atau belum? Bahkan sudah bayar utang atau belum? Jangan sok-sokan ngurusi utang negara. Utang sendiri nang tonggone sudah 3 bulan nih, belum dibayar. Karena memang nggak punya uang, oke lah. Tapi kalau sudah diusahakan, maka hukum Allah Subhanahu wa taala ini mencakup seluruh syariat Islam, tidak hanya terbatas pada hukum di pemerintahan. Jangan sampai kita gagal paham, salah paham. Dan seorang muslim dan muslimah yang baik, maka dia wajib untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Barangkali setiap orang ini beda-beda. Yang jelas sama, yang wajib, maka itu harus dilakukan. Termasuk hukum Allah adalah menjalankan sholat 5 waktu.
bisa kita lakukan di Indonesia ini sangat mudah. Kemudian juga menutup aurat ini sangat bisa kita lakukan, sangat mudah kita lakukan, tidak ada larangan di Indonesia ini. Mari kita jalankan. Dan seorang muslim dan muslimah, dia juga harus punya rasa rela, ridho, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya, tidak mungkin tidak. Hanya saja terkadang kita bisa menalarnya, bisa mengetahui dengan akal pikiran kita yang sangat terbatas ini, dan terkadang kita tidak bisa menalarnya. Tapi wajib diyakini pada hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya itu terdapat kebaikannya. Misalnya saja, contohnya banyak, diantaranya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, kalau ada seekor lalat kemudian nyemplung di minuman kita, di gelas kita, perintah Rasulullah adalah untuk mencelupkan lalat itu ke dalam minumannya, kemudian lalatnya diambil dulu, jangan langsung diminum. Nanti katut, dibuang dulu lalatnya, kemudian minumannya bisa diminum. Ini salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala yang juga ada hikmahnya. Mungkin kalau zaman dahulu itu kan bisa jadi tidak diketahui atau belum diketahui, akan tetapi zaman modern ini sudah banyak teknologi yang bisa menalar, mengambil faidah dan hikmah dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, salah satunya ini. Dan ternyata hikmahnya adalah lalat itu punya berapa sayap? Dua. Salah satu sayapnya itu ada racunnya atau bakterinya, dan salah satunya ada penawarnya. Lalat kalau dicelupkan semua pasti kan dia sayapnya akan tercelup, sehingga antara racun dan penawarnya akan menjadi netral kembali minuman tersebut. Kalau lalat langsung terjebur, nyemplung ke dalam gelas, itu kan kita nggak tahu ini, oh yang nyemplung ini sayap yang penawarnya kok, jadi nggak apa-apa kita kan nggak tahu kita kan. Jadi dicelupkan semua. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti kebenarannya, hikmahnya sudah dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Contoh yang lain adalah pada orang yang dia kecanduan minuman keras, khamr, atau kecanduan narkoba, narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kalau di Indonesia orang minum khamr hukumannya diapakan? Di penjara, narkoba diapakan? Direhab. Tapi kan di penjara, ya betul. Di dalam Islam hukum orang yang minum khamr diapakan? Diapakan? Loh, kok dibiarkan pripun jenengan iki?
Di Islam orang yang minum khamr diapakan? Dirajam. Masa dirajam? Dicambuk, betul. Dicambuk. Orang yang minum khamr itu dicambuk. Ketika Islam menetapkan hukum orang minum khamr dicambuk, kira-kira ada hikmahnya atau pembotan? Yang bilang ada tadi siapa? Silakan dijawab. Buat jerah yang lain. Yang lain? Sepakat? Paling aman jangan bilang sepakat mawon. Enggak salah, tapi bukan jawaban yang saya inginkan. Nah, gimana itu? Kurang pas. Jawabannya selain dari jerak, tentu iya betul jerak. Tapi ternyata setelah diteliti oleh orang-orang kafir, bahkan kalau orang kafir, terutama orang barat, mereka biasa minum khamr. Nggih napa mboten? Karena daerahnya dingin, mereka minum khamr biasa di mereka. Sebagian mereka minumnya tentu berlebihan, akhirnya kecanduan, ada yang sampai meninggal dunia dan lain sebagainya. Mereka, para pakar kesehatannya, juga mencari solusi, mencari cara. Gimana cara yang benar, yang efektif untuk menjadikan para peminum khamr ini bisa berhenti dari minum khamrnya. Jera iya, efek kecanduannya juga hilang. Gimana caranya? Setelah mereka teliti, setelah mereka menggunakan banyak percobaan, baik obat-obatan atau cara yang lain, akhirnya mereka mendapatkan cara untuk menjadikan seorang peminum khamr kecanduan diobati dengan metode ini, dia kecanduannya hilang, menjadi tidak kecanduan lagi. Diapakan caranya? Diapakan caranya? Dicambuk. Kenapa dicambuk? Karena ya dicambuk itu kan di belakang ini, daerah belakang punggung itu loh ya. Ternyata yang menjadikan orang kecanduan itu yang di belakang itu, entah kalau bahasa kesehatan pasti tahu ya, entah itu ototnya atau sarafnya atau tulangnya atau apanya lah, yang penting yang di belakang, yang di punggung itu kecanduannya di situ. Di Islam ketika dicambuk itu ibarat terapinya untuk menghilangkan kecanduan khamrnya atau kecanduan narkoba, plus juga menjadikan efek jerak langsung dapat di situ. Jadi solusinya benar-benar menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah baru. Solusi ini benar-benar menyelesaikan masalah 100%. Di dalam Islam dengan cambuk, padahal sudah ada hukum ini dan dilaksanakan lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah. Agama Islam sudah mendapatkan solusi dari masalah ini. Ini diantara contoh. Kemudian contoh yang lain adalah seorang yang dia itu mencuri. Hukumnya apa dalam Islam mencuri? Kalau sudah mencapai nisab ya. Kalau hanya mencuri kopi 1 gelas, kopi 1 botol, dipotong bukan? Tidak ya, tidak semua pencurian. Tapi pencurian barang yang dicuri, benda yang dicuri itu sudah sampai nisabnya. Batasan memang harus dipotong. Ini tidak semua. Mencuri sandal yang harganya 100.000 tidak dipotong.
Mencuri makanan yang hanya harganya 50.000 tidak dipotong, tapi yang sudah mencapai nisab dan nanti menggunakan hakim yang berhak untuk memutuskannya, berhak dipotong atau tidak berhak untuk dipotong. Di dalam Islam mencuri menggunakan hukum potong tangan, benar. Dan ini adalah solusi yang sempurna, yang benar-benar bisa menghilangkan masalah sudah. Masalah pencurian akan hilang dengan hukum Islam ditegakkan sebenarnya. Kalau di Indonesia hukum orang mencuri diapakan? Diapakan? Di penjara. Akan tetapi dengan di penjara ini juga sepertinya pencurian tambah sedikit atau tambah banyak ya? Barangkali tambah banyak. Jadi belum bisa selesai masalahnya. Padahal kalau dengan menggunakan hukum potong tangan, insya Allah selesai, beres, sempurna, atau minimal akan berkurang banyak maksiat berupa pencurian. Dan pasti akan terjadi seperti itu, akan didapatkan kebaikannya. Kenapa? Saya jelaskan, saya berikan gambaran. Bagi orang yang mencuri, kemudian dia ditangkap dan mencurinya sudah sampai nisab. Orang mencuri motor, harganya 20 juta. Kemudian ketangkap, kemudian diadili, kemudian dia berhak untuk mendapatkan hukum berupa potong tangan. Dijalankanlah hukum potong tangan ini dengan cara diumumkan di sebuah wilayah, di sebuah lokasi, tempat untuk memotong tangan bagi orang yang mencuri. Orang yang mencuri diumumkan dia itu, siapa yang mencuri, Fulan bin Fulan mencuri harta ini dari rumahnya Fulan. Kemudian ketika akan terjadi proses pemotongan tangan ini telah disiapkan seluruh dewan medis kesehatan. Jadi bukan tangan itu dipotong kemudian dibiarkan loh ya. Kalau tangan itu dipotong dibiarkan, orang barangkali akan mati semua itu nanti. Orang dalam Islam akan mati semua kalau begitu. Tangan dipotong kemudian dibiarkan begitu saja, mati sudah orang. Gimana dia mau menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak seperti itu prosesnya. Tidak semengerikan propaganda orang-orang kafir, munafik, zindik yang menggambarkan Islam begitu mengerikan. Tidak, keliru, salah. Yang benar, ketika akan terjadi hukum potong tangan, maka didatangkan algojonya, algojo orang yang akan mengeksekusi, yang akan memotong tangannya. Kemudian seluruh medis disiapkan di situ, semua disiapkan, dokternya, perawatnya, obat-obatannya, cara supaya nanti ketika dipotong darah langsung bisa dihentikan, kemudian dirawat, semua ada lengkap di situ, sudah disiapkan. Tapi ini semua diumumkan kepada masyarakat. Kalau di Indonesia misalnya, di Indonesia semuanya, agar kaum muslimin bahkan orang-orang kafir yang hidup di Indonesia semuanya tahu. Ketika potong tangan sudah terjadi, kemudian dirawat orangnya tadi sudah terjadi intinya, maka di sini banyak sekali faedah hikmah yang bisa diambil. Jangan perhatikan supaya tidak terkena propaganda orang-orang kafir di luar. Hikmah yang pertama, seluruh orang yang punya niat mencuri atau akan mencuri atau pencuri, dia akan takut minimal, dan dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia hatinya baik.
Orang yang akan mencuri atau pencuri, dia akan takut ketika akan mencuri. Minimalnya ini, maksimalnya dia tobat. Berarti kalau tobat nggak jadi mencuri, secara otomatis berkurang pencurian yang ada, yang terjadi. Kalau pencuri yang punya niat akan mencuri, semuanya tobat, semuanya takut, wah ini saya kalau mau mencuri tangan saya hilang nanti ini, otomatis nggak jadi mencuri, mengurungkan niatnya, jadikan orang lain tobat, menjadikan orang lain takut. Yang pertama. Yang kedua, menjadikan masyarakat relatif lebih aman, sehingga kalau nggak ada pencurian relatif aman. Dan harusnya memang aman gitu loh ya. Harusnya kita ini standarnya itu kalau mau bagus ya aman. Motor taruh depan rumah aman, barang-barang milik kita yang barangkali kita juga lupa belum menyimpannya juga aman. Yang ketiga, ini bagi masyarakat umumnya ya. Yang ketiga, kemudian bagi yang ketiga ini bagi pencurinya ini adalah bentuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencuri, kemudian dia diadili, kemudian dijatuhkan hukuman, Anda harus dipotong tangan. Anda ikhlaskan hal ini sehingga Anda diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa mencurinya dengan dia dipotong tangan sudah habis, sudah hilang, sudah tidak punya dosa ini, sudah tidak punya dosa mencuri ini. Kemudian bagi algojo yang memotong tangan itu bukan orang yang mengerikan, kejam seperti apa, dia juga dapat pahala. Algojonya orang yang mengeksekusi, dia dapat pahala. Kenapa? Karena menjalankan syariat Islam, membantu menjalankan syariat Islam, dapat pahala. Begitu juga yang kelima, berarti bagi tim medisnya semuanya juga mendapatkan pahala karena membantu terlaksananya proses hukum Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang yang dia tobat, yaitu dengan mau dipotong tangannya, dia bertobat, semua mendapatkan pahalanya. Ini diantara hikmah-hikmah yang bisa kita pahami. Dan ini juga berlaku bagi hukum had yang lain, tidak hanya mencuri, baik itu membunuh. Pembunuhan di Indonesia banyak apa enggak banyak? Sangat banyak. Bahkan anak SMP bisa membunuh. Waliyadzubillah. Anak SMP bisa membunuh. Gimana caranya? Sangat mengerikan pembunuhan di Indonesia. Maka sama kalau hukum pembunuhan pun itu dijalankan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Caranya sama. Dia diadili dulu oleh hakim, kemudian dia dijatuhi hukuman. Jadi keluarga yang terbunuh itu nanti juga ditawari loh ya, jenengan semua setuju enggak apabila pembunuhnya dibunuh? Kalau seluruh anggota keluarga terbunuh itu setuju, baru sang pembunuh akan dibunuh. Tapi kalau tidak setuju, dibunuh apa enggak? Tidak dibunuh, tapi sebagai gantinya dia harus bayar diatnya 100 ekor unta. Begitu juga dengan pezina, orang yang berzina, dan itu pezina yang muhson ya. Muhson itu dia sudah pernah melakukan hubungan, kemudian dia berzina. Baik itu yang pernah berhubungan itu dia dalam kondisi bersuami atau beristri, atau maupun yang tidak, yang penting dia sudah pernah melakukan hubungan, kemudian dia berzina dengan orang lain yang bukan istrinya, maka dia dijatuhi hukuman rajam, pembunuhan juga.
masalahnya juga sama, kurang lebih yang kita sebutkan tadi. Ketika ada pembunuhan pun jangan kita hanya fokus pada pembunuhnya ya. Gambarannya itu kan biasanya kalau orang itu mendengar kalau hukum orang yang membunuh itu kan dibunuh, nanti orang pasti fokusnya loh, orang yang membunuh itu kan kasihan nanti kalau dibunuh, sedangkan dia tidak fokus kepada orang keluarga yang terbunuh, itu kan padahal juga kasihan juga gitu loh, jelas kasihan juga, bahkan sudah terbunuh. Maka Islam memberikan solusi yang sangat sempurna. Dengan seperti ini yang menjalankan harus pemerintah ya, bukan ketua takmir masjid atau ketua ormas atau ketua organisasi, ketua yayasan. Tidak boleh menjalankan hukum had ini. Yang boleh hanya pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah, polisi, tentaranya misalnya. Tapi tidak boleh orang perorangan, jamaah kajian, tidak boleh mengambil haknya pemerintah. Dan dengan yang menghukum pemerintah, masalah akan selesai, akan beres. Antara dua keluarga yang berselisih itu nanti akan beres, tidak terjadi masalah yang lain. Karena kalau tidak diselesaikan oleh pemerintah, tidak dihukumi, tidak dihakimi oleh pemerintah, pasti akan muncul masalah baru. Misalnya pembunuhan. Orang yang membunuh di Indonesia hukumnya diapakan? Di penjara juga, di penjara kan. Seorang SMP yang kita ceritakan, umurnya 15 tahun misalnya, dia membunuh, kemudian dipenjara di penjara 20 tahun, 15 sama 20 berarti 35, masih muda, 35 tahun masih muda, masih kuat-kuatnya orang itu istilahnya. Kalau kerja masih semangatnya kerja itu. Ketika usia 35 tahun dan dia bisa keluar dari penjara misalnya, maka dia nanti sudah bisa jadi dan sangat mungkin akan dicari oleh keluarga korban yang dibunuh tadi gitu loh. Bahkan korban yang dibunuh, keluarga yang terbunuh tadi, dia akan mencarinya dan akan berusaha membunuhnya. Dan seandainya bisa membunuhnya, ini akan terjadi pembunuhan ya secara berulang, pembunuhan yang tidak akan selesai, pembunuhan yang tidak akan ada habisnya. Kenapa akan terjadi seperti ini? Karena tidak menggunakan hukum Islam, karena tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada rasa ketakutan. Orang yang maksiat itu tidak ada rasa ketakutan, terutama di Indonesia barangkali. Orang yang mencuri selamat, atau kalau nggak selamat di penjara berapa waktu selesai, bisa keluar mencuri lagi. Orang yang dia kena narkoba, bahkan para artis, maka di penjara. Setelah di penjara tobat nggak tobat, narkoba lagi dia, di penjara lagi, kemudian keluar lagi. Setelah keluar tobat enggak, dia kena narkoba lagi. Gitu terus alurnya, gitu terus, nggak akan selesai masalah. Sehingga di Indonesia karena belum menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya seperti ini kondisinya. Pembunuhan barangkali belum berkurang, pencurian belum berkurang, narkoba belum berkurang, dan yang lebih dari itu semua, maksiat yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Maksiat yang paling besar? Maksiat apa? Kesyirikan. Ada nggak di Indonesia? Bukan hanya ada, dilindungi apa nggak dilindungi? Dilindungi atas nama kearifan lokal, kebudayaan, adat istiadat. Ini yang menjadikan Indonesia ini enggak berjaya, kaum muslimin terpuruk.
para kaum muslimat hijabnya tidak sempurna atau tidak menutup hijab, tidak menggunakan hijab. Secara umum laki-lakinya juga tidak sholat atau jarang sholat. Terutama adalah kesyirikan yang ada di Indonesia ini justru malah banyak. Kalau di Saudi para dukun itu dicari kemudian diapakan? Yang tahu zodiaknya, dukun dipenggal di Saudi. Jadi salah satu tugas polisi di Saudi adalah mencari dukun ya. Sebenarnya sama juga di Indonesia, polisinya juga mencari dukun. Tapi ngapain gitu loh ya? Nyari barang hilang. Gimana mboten? Iya, dukun di Jember itu beberapa waktu yang lalu datang ke sana untuk mencari barang yang hilang, wal iyadzubillah. Maka ini perlu diperhatikan. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wajib hukumnya untuk mengerjakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan situasi kondisi kita masing-masing. Akan tetapi meskipun ya negara kita Indonesia ini masih seperti ini, ya ini butuh dakwah namanya. Bukan kita langsung mendakwai dari atas, merubah dari atas, tidak. Itu bukan cara yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi cara yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kita dengan mendakwai person-personnya, orang-orangnya. Sehingga kalau kaum muslimin sudah paham tentang tauhid dan syirik, kaum muslimin sudah pada menjalankan sholat berjamaah yang laki-laki dan perempuan sudah sholat semuanya dan menutup aurat secara sempurna, sudah menjalankan puasa Ramadan, sudah membayar zakat dan juga membayar hutangnya, transaksi riba juga dilarang, maka dipastikan akan berjaya kaum muslimin di Indonesia ini. Maka kita butuh dakwah seperti ini. Sebenarnya kita juga dalam rangka untuk mengarah ke atas gitu loh. Untuk memperbaiki atas, kita tidak bisa langsung ke atas, tapi harus didakwai kaum muslimin, orang-orang masyarakatnya terlebih dahulu, karena itu cara dan metode yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian tadi poin nomor 4 ya, baik kita memahami hikmahnya maupun tidak. Intinya kita wajib menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti syariat Islam, yang kita ketahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya, semuanya wajib kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Dan seluruh kitab terdahulu telah dinasakh, yakni dihapus oleh Al-Qur'anul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an yang membawa kebenaran, yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. yakni Al-Qur'anul Karim datang dengan menghapus seluruh hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Maka seorang dia tidak boleh sholat dengan penjelasan kitab Injil, tidak boleh. Seorang tidak boleh dia mengikuti kitab Taurat. Seorang yang hidup pada zaman ini setelah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, tidak boleh dia mengikuti kitab Zabur, tidak boleh. Yang wajib baginya adalah dia mengikuti kitab Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsinya adalah menghapus seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Karena Al-Quran tugasnya menghapus seluruh kitab sebelumnya dan juga menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya.
Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengamalkan hukum apapun dari kitab-kitab terdahulu kecuali yang benar dan telah disetujui oleh Al-Quranul Karim. Dan seandainya kita menggunakan hukum yang ada pada kitab terdahulu, yang ada pada syariat terdahulu, itu karena Al-Quran yang membenarkannya. Ukurannya tetap pada Al-Quran, karena Rasulullah yang membenarkannya, gitu loh ya. Kita puasa bukan karena mengikuti kitab-kitab ajaran yang dahulu, tapi karena Al-Quran yang memerintahkan pada kita. Adanya syariat haji adalah syariat Nabi yang sebelumnya, bukan karena kita yang mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, tapi karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Adanya syariat khitan, sunat, itu karena kita mengikuti ajaran Rasulullah. Itu padahal syariat Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, tapi disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi tetap ukurannya adalah pada Al-Quranul Karim. Kemudian dua, beriman kepada kitabullah. Yang pertama, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dengan menurunkan kitab yang menjadi hidayah bagi setiap umat manusia. Dengan kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab yang gunanya sebagai pedoman hidup manusia dalam mencari menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita jadi paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala perhatian dengan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya. Buktinya Allah menurunkan kitab sebagai pedoman petunjuk bagi kita semuanya. Kalau kita mengikuti aturan kitab tersebut, kita akan selamat dunia akhirat. Bagi yang tidak mengikutinya, tentu dia tidak akan selamat. Itu hikmah yang pertama dari kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam syariat atau hukumnya, sehingga menetapkan hukum yang sesuai dengan tabiat setiap umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang yang berbeda. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menurunkan, memberikan syariat sesuai dengan kondisi umat masing-masing. Maka syariat Nabi Musa beda dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisinya berbeda, umatnya berbeda, gitu loh ya. Syariat Nabi Nuh alaihi salam berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu pula syariat nabi-nabi yang lain itu berbeda dengan situasi dan kondisi yang menentukannya. Perbedaan itu dikarenakan kondisi yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda. Dengan itu kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha hikmah, punya kasih sayang, punya hikmah kepada hambanya. Jadi syariatnya bukan disamaratakan. Kalau disamaratakan semua, pasti bisa jadi setiap umat nanti akan berbeda-beda. Di umat ini akan menjadi sangat berat, tapi di umat lain sangat mudah. Di umat ini sangat ringan, di umat yang lain sangat berat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmahnya
punya ilmu sehingga bisa mengetahui syariat mana yang sesuai dengan umat ini dan syariat apa yang sesuai dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun juga terkait dengan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mukjizat para nabi dan rasul berbeda-beda atau sama? Berbeda. Yang menentukan perbedaan adalah situasi dan kondisinya. Nabi Musa, mukjizatnya salah satunya adalah tongkat beliau bisa berubah menjadi ular. Karena umat yang dihadapi adalah memang kebanyakan para penyihir, sehingga terjadi adu sihir di situ. Muncullah Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya berubah menjadi ular. Itu bukan sihir, itu memang mukjizat. Kemudian mukjizat Nabi Nuh alaihi salam yang membuat kapal mengetahui akan terjadi banjir, angin, air yang besar, itu karena sesuai dengan kondisinya pada waktu itu. Sedangkan mukjizatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Karena umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy, kota Mekah, adalah orang-orang yang ahli, yang pintar, yang mahir di bidang syair. Kalau bahasa kita ini puisi, itu sangat ahli, sangat pintar. Orang sekali ngomong itu sudah jadi syair, sudah jadi puisi. Zaman dahulu seperti itu. Maka Allah mendatangkan mukjizat berupa Al-Quranul Karim yang berbahasa Arab untuk membantah, mengalahkan syairnya orang-orang kafir pada waktu itu. Mukjizatnya berbeda-beda, sehingga kalau kita mengetahui, mengimani kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang syariatnya juga berbeda-beda sesuai dengan situasi kondisi umat, kita jadi paham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu, menentukan sesuatu sesuai dengan kadarnya masing-masing, tidak kurang dan tidak berlebih, tapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang ketiga, huwa beriman kepada kitab Allah adalah kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, ini nikmat yang besar, sehingga kita bisa belajar, mempelajari Al-Quran, yang diharapkan kita bisa mendapatkan petunjuk darinya, bisa mengamalkannya, sehingga ketika kita hidup di dunia ini bukan hidup sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, tapi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dia itu hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan agama Islam, sesuai dengan Al-Quranul Karim, pasti hidupnya akan tenang, akan mudah, akan nyaman, dan dia akan bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang dia itu hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, lihat saja orang-orang sholatnya terbengkalai, puasa juga tidak, kerjaannya tidak dipilih dan tidak dipilah, mana yang halal, mana yang haram, semuanya diterjang. Begitu pula makanannya, minumannya, tidak peduli halal haram, semua dimakan, semua diminum. Tidak peduli dengan auratnya, tidak ditutup. Tidak peduli dengan kesyirikan, kebid'ahan, semua dilakukan, hanya sekedar untuk mencari dunia. Orang yang seperti ini dijamin
hidupnya tidak akan beres, tidak akan mudah. Meskipun kelihatannya dia enak, kelihatannya kaya, dia kaya, benar dia kaya, tapi hidupnya, pikirannya pasti tidak akan tenang sudah. Masalahnya pasti akan datang dan tidak akan selesai. Bahkan satu masalah belum selesai, datang masalah yang kedua, masalah yang ketiga. Sebagaimana yang dihadapi oleh orang-orang, kita kan sebenarnya hanya istilahnya sawang sinawang. Melihat orang kaya itu enak, pebisnis itu enak, orang yang dia punya jabatan itu enak, itu kan kelihatannya. Orang yang menjalankannya, orang yang melakukannya itu tidak seenak kita melihatnya. Di situ butuh perjuangan. Terkadang sholatnya terbengkalai, terkadang tidak bisa membaca Al-Quran, terkadang tidak bisa mengikuti majelis taklim, terkadang dia waktu dengan keluarganya berkurang banyak, bahkan anaknya terbengkalai, tidak tahu main kemana, anaknya tidak diajarkan Al-Quran, tidak diajari sholat, tidak diajari surat Al-Fatihah. Ini gambaran orang yang hidupnya tidak mengikuti syariat Islam, agama Islam. Maka fokuskan diri kita saja, diri kita sendiri, orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni istri, suami, anak kita, untuk hidup sesuai dengan tuntunan Islam, untuk hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Maka pasti di situ akan ada kenikmatan hidup, kenyamanan dalam hidup ini, dan merasa dunia itu hina, sehingga fokusnya dia meraih surga. Kerja tetap dia wajib mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menegakkan rumah tangganya, iya, tapi tidak terbengkalai dengan kerjanya itu urusan perkara akhiratnya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas iman kepada para rasul. Insya Allah tidak ada yang ditanyakan, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama juga, ya. Nisab, berapa hukum nisab untuk mencuri? Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Di sini ada beberapa penjelasan perselisihan di para ulama bahwasanya nisab barang curian adalah seperempat dinar emas. Dinar itu ukuran emas nih. Kalau jadikan gram itu jadinya dikonversi sekitar 3,34 gram emas. Itu berapa rupiah nih? Berapa sekarang itu harga emas? Emas berapa loh, ya? Kalau harga emas itu 600.000, maka kurang lebih itu sekitar 2 juta, sekitar 2 jutaan, 3,34 itu minimalnya. Kalau lebih berarti ya kena, berarti sampai nisabnya. Kalau yang di bawahnya itu berarti tidak, gitu loh, guys. Meskipun itu nanti pada prakteknya
tidak semuanya dipotong, tapi menggunakan proses. Ketika pencurinya ketangkap, kemudian orang yang barangnya dicuri dia memaafkan, maka itu tidak tidak dipotong ya tangannya, karena ada prosesnya itu di hakim pengadilan syariat. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana hukum orang yang terlupa tidak membayar zakat fitrah? Kalau dia terlupa, maka Allahu alam dia sebagaimana dijelaskan para ulama, dia membayar setelah sholat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, karena namanya lupa gitu namanya. Lupa ini termasuk uzur, dan mudah-mudahan tidak berdosa. Orang yang lupa tidak sholat zuhur, kemudian baru ingat setelah maghrib, dia sholat zuhur apa enggak? Sholat zuhur ketika ingat, meskipun ingatnya di waktu maghrib, sholat zuhur, dan insya Allah dia tidak berdosa. Ya mudah-mudahan tidak lupa lagi, dia tetap bayar setelah ingat. Karena itu merupakan kewajiban, maka harus dilakukan. Allahu ta'ala alam bishawab. Ini insyaallah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.